Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafatul Latifah dari Komisariat Isyudin, izin menjelaskan mengenai materi psikologi pendidikan. Baik, di sini ada materi mengenai psikologi pendidikan, yang mana pertama itu ada pengertian. Pengertian itu psikologi itu berasal dari kata psike dan logos. Apa itu psike? Psike itu merupakan jiwa atau ruh, yaitu jiwa atau ruh itu yang bisa berpikir, mengingat sedih, senang, bahagia. Nah, sedangkan logos itu adalah ilmu. Kemudian di sini tuh ada manfaat. Nah, apa manfaat mempelajari mengenai psikologi pendidikan? Pertama itu adalah memahami bagaimana perbedaan dari karakter setiap siswa, yaitu atau bisa disebut dengan diversity of student. Kemudian menciptakan iklim yang kondusif. Kemudian memberikan bimbingan dan juga pengarahan terhadap para siswa. Kemudian mengenai ruang lingkup dari psikologi pendidikan, yaitu pertama dari tingkah laku yang terkait, yaitu unsur-unsur di dalam ruang lingkup psikologi pendidikan itu ada guru dan juga siswa. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana cara kerja dari psikologi pendidikan, yaitu bagaimana kita bisa membimbing belajar para siswa itu untuk efektif dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana caranya melihat bagaimana memori para siswa itu terbentuk? Pertama itu memori dibagi menjadi 3, yaitu ada memori jangka panjang, kemudian memori jangka pendek, dan memori kerja. Nah, apa itu memori jangka panjang? Memori jangka panjang itu yang mengingat mengenai sekitar sebulan, setahun, mengenai pengingatan di dalam pikiran. Kemudian ada memori jangka pendek. Nah, jangka pendek itu sekitar 15-30 detik setelah pengalaman itu terjadi, atau bisa disebut dengan immediate memory atau dengan short term memory. Nah, kemudian yang kelima itu ada teori dalam belajar. Nah, teori dalam belajar itu terbagi menjadi 3, yaitu pertama behavioristik, yaitu perilaku, yang mana perilaku ini merupakan pembentukan karakter dan juga tingkah laku dari siswa. Kemudian yang kedua itu humanistik. Apa itu humanistik? Yaitu mengenai tentang kemanusiaan gitu. Jadi kayak seperti perilaku sosial atau hubungan antar sosial dari siswa ke siswa. Kemudian mengenai classical conditioning. Nah, ini tuh membahas mengenai stimulus-stimulus yang terjadi dalam ruang lingkup belajar gitu. Nah, kemudian makanya mengapa menjadi penting mengenai materi psikologi pendidikan, karena kita tuh belajar mengenai karakter dari setiap siswa, karena tidak ada yang sama antara karakter satu siswa dengan siswa yang lainnya. Sehingga dalam proses pembelajaran, pendidikan ini menjadi suatu proses perubahan dari tingkah laku para guru dan juga siswa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.